summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Pada bacaan summum, di sini yang pertama ada bacaan gunnah pada huruf mim yang berharakat tasydid. Maka apabila ada mim berharakat tasydid atau nun berharakat tasydid, maka kita namakan dengan gunnah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Jamzuri di dalam matan Tuhfatul Atfal, wa gunna miman thumma nunan syuddidah, dan gunnahkanlah huruf mim dan nun ketika keduanya berharakat tasydid. Kemudian summum bukmun, lafal mum di sini ada bacaan iqlab. Iqlab artinya apa? Yaitu berasal dari kata aqlaba yuqlibu iqlab, yaitu membalikkan. Apa yang dibalikkan? Di sini pada dasarnya itu kata summun bertemu dengan ba. Tapi di sini ditulis dengan dhammah dengan ada mim, yang artinya ini mim yang dibaca awalnya pakai n, summun. Kemudian karena ia bacaan iqlab, maka di sini mimnya dianggap kita matikan. Maka pertama ditahan dulu suara m-nya karena dibacaan gunnah. Kemudian ketika lafal mum itu langsung matikan di sini dan ditahan suara gunnahnya. Summum bukmun. Kemudian pada lafal kaf ada bacaan hams. Bacaan hamas yaitu mengalirnya nafas kita, atau kita namakan dalam bahasa Arab jarayanu an-nafas. Tapi untuk huruf kaf tidak terlalu banyak, hanya sekedarnya untuk mengeluarkan makhraj pada huruf kaf. Maka ak, kemudian buk, seperti itu. Dan tapi dia tidak boleh berhenti, tidak boleh bukmun gitu ya. Tapi langsung saja bukmun. Kemudian pada lafal mun di sini ada tanwin. Mun ketemu dengan huruf ain, maka dinamakan dengan bacaan izhar halqi. Izhar artinya jelas, halq dari tenggorokan. Maka adanya huruf nun mati adanya huruf tanwin an in un bertemu dengan huruf-huruf halq yaitu huruf izhar, adanya di tenggorokan semua, yaitu hamzah ha, ain ha, wain kha. Apabila ada huruf 6 ini datang setelah nun sukun atau tanwin an in un, maka dinamakan dengan izhar. Cara membacanya harus jelas suara an-nya. Bukmun tidak boleh ditahan bukmun, tidak boleh. Kemudian naum yunfahum, padahal lafal yunfa di sini ada dhammatain ditandai warna hijau bertemu dengan fa, maka dinamakan bacaan ikhfa. Maka suaranya harus disamarkan. Ikhfa yaitu menyamarkan, samar, atau menyamarkan antara bacaan, atau kita membacanya di antara izhar dan idgham. Kalau izhar itu jelas, kalau idgham itu dimasukkan. Sehingga di antara keduanya maka dia ada namanya ikhfa, samar. Maka kita menyamarkan langsung ke huruf fa. Fahum. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan lam, kita namakan dengan idhar syafawi. Suara mimnya harus jelas. La yarji'un. Pada lafal la di sini ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif, lam fathah bertemu alif. Kemudian yarji'un, ra-nya di sini ra tafkhim, ra tebal, tafkhim. Kemudian pada lafal laun ada bacaan mad arid disukun. Hati-hati juga di sini huruf ain, jangan dibaca yarji'un dengan hamzah, tapi dia ain, yarji'un. Pada lafal laun di sini ada hukum tajwid berupa mad arid disukun, mad yang terjadi ketika akhir waqaf, yang mana sebelum huruf akhirnya yang dimatikan disebabkan sukun arid, sukun yang timbul karena waqaf, itu ada huruf mad berupa waw. Maka aun mad arid itu boleh panjangnya 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Kita ulangi. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Kemudian
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت wallahu muhitum bil kafirin. Pada lafal au di sini ada bacaan lin, yaitu adanya fathah bertemu dengan waw, maka lembut dalam pelafalannya, lin artinya lembut. Kemudian kasayyibim, ya-nya ditekan, sayyibi, kasayyibim. Di sini ketika lafal bin ketemu dengan mim, ada hukum tajwid berupa idgham bi gunnah, yaitu ditandai dengan adanya tanwin bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya, masukkan tanwin ke huruf mim dan ditahan gunnahnya. Nah, di sini kita namakan juga dengan idgham naqis. Au kasayyibim minas sama, atau kita kenal dengan idgham ma'al gunnah naqis. Ya, kemudian pada lafal minas samai, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca, langsung ke huruf sin. Kemudian pada lafal as-samai, di sini ada bacaan mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah. Maka apabila ada hamzah datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut berada dalam satu kata, maka dinamakan dengan mad wajib muttasil. Panjangnya adalah 4 harokat, maka kita panjangkan ma-nya 4 harokat. As-samai. Kemudian fihi, di sini ada mad tabi'i, yaitu adanya kasrah bertemu ya sukun, panjangnya 2 harokat. Kemudian zulumatu, di sini ada dha tebal, ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas dan pangkal lidah terangkat. Kemudian ma ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Kemudian tu wa ra'du. Nah, di sini lafal tu ada tanwin dhammatain, di sini dia warna abu-abu bertemu dengan waw, artinya dia dimasukkan, diidghamkan, maka dinamakan dengan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah. Nah, yaitu idgham yang dia cara membacanya tanwinnya dimasukkan ke huruf waw dan ditahan gunnahnya. Zulumatu wa ra'du wa barqu yaj'alun. Kemudian pada lafal dui sama seperti sebelumnya, yaitu dimasukkan dan hukumnya huruf idgham bi gunnah juga, memasukkan ke waw, ditahan dulu. Kemudian wa barqu yaj'alun. Kemudian ro-nya tebal, di sini ro tafkhim, yaitu adanya ro sukun didahului fathah. Kemudian pada lafal kun ketemu ya sama, yaitu hukumnya yaitu idgham bi gunnah, karena huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, waw, mim, nun, yaitu yanmu. Maka cara membacanya, masukkan ke huruf ya dan ditahan. Wa barqu yaj'alun. Kemudian di sini jim ada bacaan qalqalah, yaitu huruf jimnya memantul, maka dipantulkan huruf jimnya, yaitu tapi dengan syarat tidak ada tambahan hamzah, yaitu misalkan yaj'alun, nah itu tambahan hamzah, atau dia berhenti misalkan yaj'alun, nah itu tidak boleh, tapi langsung saja yaj'aluna, yaj'aluna. Kemudian pada lafal lu, di sini ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhammah bertemu waw. Kemudian asabi'ahum. Kemudian di sini pada lafal shad ada mad tabi'i, adanya fathah bertemu alif. Kemudian di sini pada lafal hum bertemu dengan fi, kita namakan dengan idhar syafawi. Idhar syafawi terjadi apabila ada huruf mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah seluruhnya kecuali mim dan ba. Karena kalau mim kita namakan idgham mimi, kalau mim mati bertemu ba dinamakan ikhfa syafawi. Kemudian fi adhanihim, pada lafal fi, di sini ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad
dan hamzah tersebut berada di lain kata. Panjang yang kita boleh panjangkan panjang 4 harokat atau 5 harokat sebagaimana mad jaiz, sebagaimana mad wajib muttasil. Fi adhanihim. Kemudian pada lafal a ada mad badal, yaitu adanya hamzah bertemu setelahnya huruf mad, maka dinamakan mad badal, panjangnya sebagaimana mad tabi'i. Kemudian zanihim. Nah, di sini juga ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Hati-hati dalam pelafalan zalnya, jangan sampai terbaca dengan huruf za. Kemudian mim mati bertemu mim dinamakan dengan idgham mim. Maka adzanihim. Cara membacanya, suara mim yang pertama masukkan kepada mim kedua dan ditahan. Masukkan mim kedua, ditahan suara gunnahnya. Adzanihim. Misalkan fi adzanihim minas sawa'iqi. Kemudian pada lafal as-sawa'iqi, di sini ada alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca karena kita langsung ke huruf shad. Kemudian wa ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif. Kemudian hadzarul maut. Nah, hati-hati dalam lafal za, jangan sampai hazarul maut dengan zai. Nah, nanti merubah hurufnya. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah karena bertemu dengan huruf mim yang dimana dia termasuk huruf qamariyah. Kemudian al maut. Nah, di sini ada dua hukum, yaitu bisa mad arid lisukun, bisa juga mad lin. Ya, kedua-duanya panjangnya sama, yaitu mad lin kapan terjadinya? Apabila ada huruf waw didahului dengan huruf mad dan kemudian di huruf akhirnya ada huruf ta. Maka di sini panjangnya berapa harokat? Yaitu mad lin yang panjangnya adalah kita boleh panjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Al-maut 2 harokat, al-maut, atau boleh juga al-maut 6 harokat. Kemudian ta ada sifat hamas ketika disukunkan. Kemudian wallahu muhitum bil kafirin. Kemudian wallah pada lafal Allah, di sini lam tebal, lafzul jalalah lamnya tebal. Kemudian dinamakan dengan sini panjangnya juga 2 harokat mad tabi'i. Kemudian humuhi, ya wallahu muhitum. Ini ha kecil, ha hi, jangan baca hi. Kemudian di sini ada mad tabi'i, yaitu kasrah bertemu ya. Kemudian bil kafirin, ada mim, di sini ada tanwin bertemu ba, sama seperti tadi di awal, yaitu ada iklab di atas. Maka di lafal summum bukmun, ini kita tahan suara bacaannya, yaitu kita balikkan suara nunnya menjadi suara mim, tum, sambil ditahan gunnahnya. Kemudian bil kafirin, di sini ada alif lam qamariyah yang ditulis tapi tidak dan dibaca. Kafirin, di sini ada mad tabi'i, yaitu pada lafal kaf mad tabi'i 2 harokat, yaitu adanya fathah bertemu alif. Kemudian kafirin ada mad arid lisukun, yaitu kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Kita sempurnakan dari ayat awalnya. Au kasayyibim minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
pada bacaan yakadu di sini atau pada lafal yakadu ada hukum tajwid berupa mad tabi'i pada huruf kaf, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Kita panjangkan untuk huruf kafnya sepanjang 2 harokat karena dia mad tabi'i. Karena dia bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Kemudian kita langsungkan yakadul barqu, yaitu di sini ada alif lam, yaitu kita namakan dengan alif lam qamariyah. Itu alif lam yang ditulis dan dibaca. Kemudian barqu, di sini ada huruf ra yang berharakat sukun sebelumnya fathah, kita namakan dengan ra tafkhim, ra yang tebal. Kemudian barqu yakhtafu absarahum. Huruf kha jangan dipantulkan, ya. Kemudian fu, di sini huruf fa, ya. Salah satu sifat huruf fa yang adalah yaitu sifat hamesnya, sifat mengalirnya nafas ketika melafalkannya, fa, fi, fu. Maka jangan dibaca dengan pa, pi, pu, jangan pakai p, tapi dia f, yakhtafu. Kemudian pada lafal absarahum, pada lafal ba sukun, ini kita namakan dengan bacaan qalqalah. Apa itu qalqalah? Qalqalah yaitu memantul. Maka jangan dibaca absarahum, harus ada pantulannya, absarahum. Adapun pantulannya pun jangan sampai terbaca dengan adanya hamzah. Tidak dibaca dengan adanya hamzah yang dimatikan, misalkan absarahum, ini ada hamzah, maka kurang tepat. Kemudian yang kedua, tidak boleh sukun atau tidak boleh berhenti. Misalnya absarahum, harus saja mengalir, ya, dia berjalan. Absar, seperti biasa saja pantulannya, absarahum, absarahum. Seperti itu untuk qalqalah. Kemudian pada lafal sha, di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu dengan huruf alif. Maka panjangnya di sini 2 harokat. Maka absarahum. Kemudian pada lafal hum, kalau kita lanjutkan, maka di sini humnya menjadi yaitu izhar syafawi. Misalnya yakhtafu absarahum kullama, maka nanti mim mati bertemu dengan huruf kaf, maka dinamakan dengan izhar syafawi. Tapi kalau kita berhenti, ya tidak ada hukum tajwid selain dia mim sukun yang dimatikan karena waqaf. Tapi kalau kita berlanjut, maka kita namakan dengan bacaan izhar syafawi, yaitu adanya mim mati bertemu dengan kaf. Izhar artinya jelas, syafawi berkaitan dengan bibir kita. Karena makhraj huruf mim berkaitan dengan bibir, maka dinamakan dengan izhar syafawi. Izhar syafawi sendiri hurufnya adalah seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Maka tatkala kita mendapati adanya mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah setelahnya selain daripada 2 huruf yaitu mim dan ba, maka dinamakan izhar syafawi. Kemudian pada kata kullama, di sini ada bacaan mad jaiz munfasil. Apa itu mad jaiz? Ya, kita urai. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil itu kapan terjadinya? Ayati hamzah atau ayati hamzun ba'da harfi maddin, atau apabila datangnya huruf hamzah. Di sini ada huruf hamzah datang setelah huruf mad berupa alif. Di sini ada juga mad, itu ada huruf mad kan 3, ya, yaitu alif, waw, ya, yang dia tidak berharakat, maka dinamakan dengan huruf mad. Maka bagaimana cara membacanya? Yaitu kita panjangkan dahulu huruf ma-nya sepanjang 2 harakat, maka sepanjang 4 harakat, ya, sepanjang 4 harakat atau 5 harakat. Diambil, ya, sama seperti mad wajib muntasil kerajaan Imam Syatibi. Maka kullama adha'a lahum, dipanjangkan ma-nya sepanjang 4 harakat. Kemudian pada lafal adha'a lahum, di sini ada bacaan mad wajib muttasil, yaitu adanya hamzah yang datang setelah huruf mad juga, cuma hamzahnya di sini pada satu kata. Sementara mad jaiz itu bedanya dengan mad wajib adalah per
letak huruf hamzahnya. Kalau hamzahnya dalam satu kalimat atau satu kata, maka dinamakan wajib muttasil. Bila hamzahnya di lain kata, maka dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Kita panjangkan sama dha-nya. Adha lahum masyaw fihi wa idza. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan mim, di sini yang kami garis bawahi, yaitu kita namakan hukum tajwidnya idgham mimi. Bagaimana cara membaca idgham mimi? Idgham mimi itu apa? Idgham mimi arti idgham, memasukkan. Mimi artinya kedua huruf keduanya adalah mirip mim. Ya, yang satu mim sukun, yang satu mim berharakat. Maka caranya adalah masukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua, kemudian ditahan gunnahnya. Lahum masyaw fihi. Kemudian syaw di sini ada bacaan lin, yaitu adanya huruf waw yang sukun yang didahului dengan fathah. Maka bacaan lin itu terjadi dua kondisi, apabila ada fathah bertemu waw atau fathah bertemu ya mati. Maka itu kita namakan dengan bacaan lin. Kemudian fihi ada bacaan mad tabi'i pada lafal fi, yaitu ditandai dengan adanya huruf ya sukun didahului dengan kasrah. Kemudian wa idza azlama, hati-hati dalam melafalkan huruf zal, jangan sampai kita membacanya dengan za. Misalnya wa iza azlama, hati-hati. Kemudian pada lafal za sendiri, ini ada hukum tajwid berupa mad jaiz munfasil, sama seperti kullama, yaitu adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut di lain kata. Maka kita panjangkan pada lafal za itu sepanjang 4 harokat untuk mad jaiz munfasilnya. Maka wa idza azlama, kemudian pada lafal dha tebalkan dha-nya, azlama alaihim. Daripada makhrajnya, untuk menyempurnakan huruf dha, yaitu kita sempurnakan daripada makhraj. Makhrajnya adalah ujung lidah. Ujung lidah menempel dengan gigi sari atas. Kemudian ya, gigi sari atas. Kemudian dia pangkalnya terangkat. Azlama alaihim qamu. Kemudian pada lafal alaihim, di sini ada mim sukun. Maaf, ada ya sukun didahului dengan fathah, maka dinamakan dengan bacaan lin. Bacaan lin, yaitu lembut dalam pelafalannya. Lin artinya lembut. Kemudian alaihim qamu. Kemudian pada mim mati bertemu qaf, maka ini kita namakan dengan bacaan izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus jelas. Kemudian qamu, qa ada fathah bertemu alif, yaitu mad tabi'i. Mu ada dhammah bertemu waw, alifnya dianggap tidak ada. Maka kedua-duanya panjangnya 2 harakat, kita namakan dengan mad tabi'i. Di sini ada tanda waqaf berupa huruf jim, yang artinya kita boleh waqaf. Kemudian walau sya'allah, pada lafal walau di sini ada bacaan lin kembali, adanya fathah bertemu waw. Sya'allahu ada bacaan mad wajib muttasil sebagaimana al-du'a, yaitu adanya hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada satu kata. Panjangnya kita panjangkan sya-nya 4 harakat. Kemudian Allahu, Allah ya, a-nya tipis, kemudian lafal Allah-nya tebal. Di sini lafzul jalalah lam tebal, maka kita namakan dengan lam tafkhim. Untuk panjangnya juga dia lamnya 2 harakat, maka juga kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian la dhahaba bisam'ihim, za-nya hati-hati, jangan terbaca dengan bacaan za kembali, tapi dia zal. La dhahaba. Kemudian bisam'ihim wa absarihim, mim mati bertemu waw, izhar syafawi, jelas suara mimnya tidak boleh ditahan. Kemudian wa absarihim, sama di sini ada bacaan qalqalah, yaitu artinya memantul, maka tidak boleh baca absarihim, tidak memantul. Atau dia menambahkan hamzah, misalnya wa absarihim, ini juga salah, tapi dia wa absarihim, tidak ada tambahan hamzah. Kemudian pada lafal sha ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif, 2 harakat. Absarihim. Kemudian kita waqaf. Innallaha, pada bacaan inna di sini ada bacaan gunnah, yaitu suara nunnya atau nun bertasydid sebagaimana disampaikan wa gunna miman thumma nunan syuddida.
Imam Jamzuri dalam matan tuhfahnya, dan gunakan lam mim dan nun yang bertasydid. Maka di sini kita tahan dulu suraannya 2 harakat baru baca nanya. Innallaha, pada lafal Allah tadi lam tebal, lam tafkhim dan mad tabi'i 2 harakat. Ala, ada mad tabi'i yaitu pada lafal la adanya fathah bertemu alif. Kulli syai'in qadir. Kemudian pada lafal syai'in di sini ada sempurnakan ya-nya, dikasrahkan. Syai, yaitu dia lembut, bacaan lin. Kemudian inqah ada kasratain atau kita namakan dengan tanwin, an in un bertemu dengan qaf, maka kita namakan dengan ikhfa. Cara membacanya samarkan kepada qaf, dan qaf termasuk huruf tebal, maka ikhfanya agak ditebalkan. Syai'in qadir. Kemudian pada lafal dir ada bacaan mad arid disukun, yaitu ditandai dengan huruf ra yang disukunkan. Atau mad arid ini terjadi karena ada sukun arid, sukun yang ditimbulkan karena waqaf. Awalnya qadirun, kemudian kita waqaf menjadi qadir, tapi sebelum huruf ra yang dimatikan ada huruf mad berupa ya, maka di sini kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harakat? Kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Kita ulangi lagi. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Pada bacaan ya ayyuha, di sini ada bacaan berupa mad jaiz munfasil, yaitu mad yang terjadi apabila adanya huruf hamzah datang setelah huruf mad. Pada lafal ya ada alif kecil sebelumnya fathah, maka dia 2 harakat, kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian datang setelahnya huruf hamzah, maka ia berubah menjadi mad jaiz munfasil, yang mana hamzah tersebut berada di lain kata, yaitu ya ditambah dengan ayyuha. Sehingga di sini kita jadikan mad jaiz munfasil, yaitu hamzahnya terpisah daripada atau berada di lain kata. Karena mad jaiz munfasil yaitu apabila adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut di lain kata, maka kita panjangkan sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Untuk mad jaiz munfasil dalam riwayat Imam Hafiz an Asim dari jalurnya Imam Syatibi. Kemudian maka cara membacanya yaitu ya ayyuha, kemudian ayyuhan nasu. Di sini ada alif lam, yaitu alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang dia ditulis tapi tidak dibaca. Kemudian pada lafal an-nas itu ada bacaan gunnah pada huruf nunnya, maka sehingga dia cara membacanya yaitu kita tahan dulu suraannya ayyuhan nasu, baru kita baca nanya. Nah, pada lafal nas sendiri ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, panjangnya yaitu 2 harakat nasu. Ya ayyuhan nasu a'budu. Kemudian pada lafal du di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw sukun, maka kita panjangkan 2 harakat. Kemudian rabbakumul ladzi khalaqakum. Kemudian di sini ra-nya tebal, rabbakumul ladzi. Di sini pada lafal alladzi ada alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca.
Kemudian pelafal zi, hati-hati dalam pelafalan zal, jangan berubah menjadi ji. Misal rabbakumul ladzi khalaqakum atau rabbakumul ladzi khalaqakum dengan zai. Nah, karena di sini bukan huruf zai akan tapi huruf zal. Maka suara bacaannya pun bagaimana agar agar sesuai dengan makhrajnya, yaitu zal makhrajnya adalah ujung lidah kita. Ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas, ya, sehingga dia terbaca zi bukan lagi zi. Kemudian zi ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya kasrah bertemu ya sukun. Kita panjangkan dua harakat. Khalaqakum, kha tebal isti'la, qa juga sama. Kemudian bedakan antara huruf qaf dan kaf. Qa, ka, maka khalaqakum walladzina. Kemudian pada lafal khalaqakum ada mim mati bertemu dengan waw, kita namakan dengan izhar syafawi. Kemudian walladzi, kemudian lagi sama, yaitu ada alif lam syamsiyah sebagaimana tadi alladzi, yaitu di sini. Kemudian pelafal zi ada mad tabi'i, hati-hati dalam pelafalan zalnya jangan terbaca dengan zai. Kemudian walladzina min qablikum. Kemudian pelafal min qablikum ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf, maka kita namakan dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya yaitu samarkan nunnya kepada huruf qaf, bukan lagi min qablikum, tapi kita samarkan ke qaf dan ditahan gunnahnya. Min qa, ya, min qablikum. Kemudian pada lafal ba sukun ini ada bacaan qalqalah, yaitu kita pantulkan baknya qablikum, tapi jangan sampai kita yang pertama tidak memantulkannya qablikum, kesalahan. Yang kedua adalah menambahkan hamzah, misalnya qablikum, jangan sampai, tapi dia min qablikum. Kemudian pada lafal mim mati bertemu lam, izhar syafawi, yaitu suara mimnya harus dibaca jangan jelas. La'allakum tattaqun, sama mim mati bertemu ta, izhar syafawi kembali, yaitu suara mimnya harus dibaca dengan jelas. Tattaqun. Pada lafal kun ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi disebabkan karena adanya sukun arid. Sukun aridnya pada huruf apa? Pada huruf nun. Awalnya nun berharokat karena diwakafkan menjadi nun yang sukun. Sebelum huruf nun sukun ini huruf mad, maka yang awalnya kuna itu dua harokat, karena kita wakafkan menjadi dia mad arid disukun, kita boleh baca dua harokat, boleh 4 dan boleh pula 6 harokat. Maka tattaqun, 4 harokat, tattaqun 6 harokat. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.